Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil aulad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ahabbana bi birril aulad wa alihi wa sahbihi wa man birrul aulad amma ba'd. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Talamu yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPN 1 Talamu kelas 7 sampai dengan kelas 9 peserta kurma kuliah Ramadan tahun 2024 yang saya banggakan, dan pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita semua hari ini masih menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari, menuntut ilmu, belajar dan belajar sebagai bekal agar memiliki akhlak yang mulia, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak-anak yang soleh. Begitu harapan setiap orang tua kita, karena cita-cita utama setiap orang tua kita hanya menginginkan anaknya memiliki anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berbakti, dan anak-anak yang soleh. Sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti adalah tipe yang terbaik dari 4 tipe anak yang terdapat di dalam Al-Quran. Tipe yang pertama adalah anak yang menjadi penyejuk, menjadi qurrata a'yun, menyejukkan bagi kedua orang tuanya, bagi lingkungan dan masyarakatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami semua, berikanlah kami dari pasangan-pasangan kami, keturunan anak kami yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk, menjadi menyenangkan, membahagiakan bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 38 juga Allah menegaskan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami keturunan yang baik, karena Engkau yang menerima doa-doa kami. Dan pada surat As-Saffat ayat 100, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Ketiga ayat di atas menjadi penegas bahwa anak-anak yang diharapkan oleh orang tua, anak-anak yang terbaik dari 4 tipe yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah anak yang qurrata a'yun, anak yang dzurriyyatan thayyibah, atau anak-anak yang soleh. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam ketika ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sang bapak, pada saat akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abatif'al
ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika sudah sampailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada satu tempat untuk disembelih, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku tadi malam bermimpi diminta oleh Allah untuk membunuhmu, maka bagaimana pendapatmu akan mimpiku tadi? Anak yang soleh Nabi Ismail alaihissalam, anak yang berbakti dan anak yang qurrata a'yun, hanya menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Aba, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah itu untuk menyembelihku, karena sesungguhnya engkau akan menjumpaiku insyaallah sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh hanya menjawab sami'na wa ata'na akan perintah baik kedua orang tua kita, apalagi akan perintah Allah. Nabi Ismail hanya menjawab, silahkan Abah, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah untuk menyembelihku. Engkau akan menjumpaiku sebagai orang-orang yang sabar. Itu teladan kepada kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang qurrata a'yun. Dan di antara teladan Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah patuh dan taat menjalankan perintah Allah. Beliau itu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Beliau patuh dan taat kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, beliau bekerja keras sejak kecil, sejak masih belia, bukan pada kebanyakan seperti saat ini yang hanya menikmati fasilitas atau pemberian orang tua tanpa berusaha dengan sungguh untuk menunaikan amanah baiknya beribadah dan belajar sebagai bekal di hari tua nanti. Yang kedua, anak yang menjadi perhiasan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia. Oleh karena itu, karena anak dan harta adalah perhiasan dunia, maka harus berhati-hati setiap orang tua yang memiliki keturunan anak untuk tidak kemudian berlebihan dalam menyayangi anak. Karena ketika berlebihan atau kebablasan dengan memberikan semua fasilitas atau apa yang diinginkannya tanpa berpikir akan dampak positif atau dibutuhkan atau tidaknya untuk masa depannya, itu sesungguhnya akan dapat mencelakakan masa depan anak itu sendiri. Yang ketiga, ada anak yang menjadi ujian atau fitnah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-harta kalian semua dan anak-anak kalian semua itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kedua orang tuanya, dan sesungguhnya Allah, di sisi Allah, pahala yang maha besar. Anak-anak yang demikian, anak-anak yang hanya menyusahkan bagi kedua orang tuanya, pembawa malapetaka, pembawa musibah karena perilakunya sehari-hari yang jauh dari baik, jauh dari benar, perilaku yang hanya dengan tawuran, kebut-kebutan, yang memabukkan atau pembunuhan. Yang keempat, ada anak-anak yang menjadi musuh tipe yang keempat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum
aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kamu, suami atau istri kamu, anak-anakmu, itu menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah akan hal itu. Ada anak tipe yang keempat yang seperti itu, menjadi musuh bagi kedua orang tuanya, sebagaimana kisah Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak mau diajak naik perahu besarnya agar terselamat dari petaka yang maha besar yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Malah Kan'an menolak ajakan Nabi Nuh ikut orang-orang kafir naik ke gunung untuk menghindari banjir bandang, tapi malah semuanya tidak ada yang selamat kecuali yang ada di atas perahu besar Nabi Nuh alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak memiliki anak-anak seperti tipe yang keempat. Tipe yang ketiga termasuk juga anak-anak yang kedua. Apalagi tidak sedikit kita jumpai akhir-akhir ini di berbagai media, baik media cetak atau media sosial, anak-anak yang menyakiti, memukul kedua orang tuanya, bahkan membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu yang kita inginkan dari anak-anak kita, dan tidak seperti itu pula lah kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Tentu orang tua kita mengharapkan keturunan anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyejukkan, karena anak-anak yang demikian merupakan investasi amal baik bagi kedua orang tua, bagi kita kini hingga di yaumil kiamah nanti. Karena kebaikan anak, orang tua meraih banyak keistimewaan dari Allah, sang pemberi keistimewaan. Paling tidak ketika di dunia, kedua orang tua karena kebaikan atau kesolehan anak akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dari anaknya dengan budi baiknya, dengan prestasinya, atau dengan amal baik lainnya. Di alam barzakh, anak yang soleh akan terus mendoakan orang tua, dan itu menjadi bagian amal yang tidak akan terputus bagi kedua orang tuanya. Dalam sabda Nabi, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika kita sudah meninggal dunia sebagai orang tua, maka berhentilah segala amal baik, kecuali yang ketiga, kita punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang qurrata a'yun, yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga dengan doa anak di alam kubur, orang tua akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kebahagiaan, kelapangan dan keluasan di alam kuburnya. Bahkan dapatkan keistimewaan esok di hari kiamat. Dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Man qara'al Qur'ana wa amila fihi, albasallahu walidayhi tajan, daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya." Karena kebaikan anak-anak yang soleh, yang ketika membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalamnya dari apa yang dibacanya sesuai dengan kadar kemampuannya,
Allah akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya esok di hari kiamat, yang cahaya mahkota itu lebih bersinar, lebih terang dari sinar dan cahaya matahari di muka bumi ini. Sungguh indah anak-anak yang soleh, dan sungguh bahagia orang-orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh. Semoga kita semua akan menjadi anak-anak yang soleh, meraih barokah dan kemuliaan Ramadan ini dengan menjadi anak-anak yang soleh, patuh berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadi generasi investasi dan ladang amal soleh bagi bapak ibu kita, anak-anak yang mengantarkan kedua orang tua kita meraih surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.